monggo silakan. Apa yang mau diceritakan? Mau makan dulu apa mau dimakan. Minum apa? Sementara karena hujan kayaknya lebih hangat-hangat itu. Hangat ada. Ya, ada. Ada yang ada. Di sini kita punya ayam jago 2. Yang hangat-hangat itu apa? Jahe. Nah, kayaknya jahe. Nggak Jahe ada. Rizky. Enggak ada. Tenang. Seri. Mantap itu, Pak. Nggak ada juga. Yang ada kopi sama teh. Oke. Aman. Ya aman. Dia nggak order itu mana ngomong aman nih ya. Luar biasanya kan ada lokasi seperti ini loh, Pak. Nah, ini loh. Iya. Sekarang ini ngombe apa sih? Kopi. Manis? Saya kopi. Manis. Oh, manis. Pahit. Oh, berarti ada yang kopinya nanti. Mana yang order nih? Yang order dong. Ibu. Jadi kopi ini pahit tapi pakai gula batu aja di yang manis. Pak Yoyo. Ya, kopi saya. Kopi Pakai gula pahit. batu. Ya, Dia pahit pahit. ya. Wedang. Beda sendiri, aku wedang aja. Wedang. Banyak itu. Langsung banget kopi. Langsung. Ada gula batu nggak? Ada, Bapak. Kasih gula batu. Kasih gula batu di Itu kasih gula batu ya, Bapak. Ya kopi. monggo yang kopi ini. Kopi pahit ini. Jadi ini ya Kopi membawa keberuntungan. Lebih mempererat. Iya. Terima kasih. Boleh kita ini, Bapak? Boleh. Ambil nuangin kopi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Sersan. Ini sore hari. Kita lagi ngopi. Apa nih? Sama Ada tabung bakar, goreng, pisang goreng, tape goreng, jajanan biasa. Nah, ini sama gula. Ini punya Bapak. Ini aja teh. Oke. Oke. Sahabat Sersan, sekarang saya bersama teman-teman biasa. Kita kebetulan nongkrongnya bareng sama Mas Alvin, Muhammad Alfi. Ya, Muhammad Alfi, Pak. Muhammad Alfi. Oke, tepuk tangan. Ya. Kemudian bersama Mas Kang Pak D, Abah, Aditya. jauh-jauh dia dari Jakarta ya. Ini Jakarta. Bersama Pak Yoyo, Pak Dr. Iryono, sama Siapa itu? Dia enggak. Si Pogang. Bukan tuh apa, Pak? Ya, hari ini kita bicara soal ini nih. Ada buku keren. Buku ini biasa dipanggil Mas Alvin. Jadi apa ya? Beliau itu praktisi outbound. Mendengarkan. Jadi yang nulis ini Mas Alvin ini sudah berapa tahun yang Hampir 11 tahun, Bapak. 11 Sampai tahun. sekarang. 11 tahun meneliti dunia outbound. Jadi kalau 11 tahun itu sudah ribuan Kali. kali udah berapa ribu Satu kali di atas. Sehari di beliau itu bisa 2 sampai 3 outbound. Jadi ini ada testimoni dari Mas Aziz Wahyudi, Mind and Soul Outbound Training, bahwa beliau sering kontak dengan Mas Alvin. Kemudian ya mereka menjalin keakraban, akhirnya belajar bersama. Buku ini sangat menarik dibaca, berisi detail seluk-beluk outbound dengan gaya penulisan yang mengalir. Penulis menggambarkan betapa outbound bukan hanya sekedar kegiatan fisik tapi juga sarana edukasi untuk perkembangan diri dan tim, terutama untuk perkembangan karakter. Ini Kita kulik buku ini, tapi sebelum itu kita kulik orangnya. Asli Jember. Asli Jember, Pak Febri. SD, SMP, SMA? Kebetulan kita berasal dari kampung, Pak, dari Umbul Sari. Kebetulan
karir di pendidikan, MI di Umbul Sari, terus MTS di Kencong, baru MAN 1 di Jember, baru melanjutkan pendidikan di perkuliahan di manajemen. Nakutin kalau gitu. Nakutin buat dia berarti. Berarti kata Mas Ruan dong. Ngomong-ngomong, aku resi. Belum, Pak. Belum. Pertanyaan satu, kopi satu, Pak. Kopi satu. Nggak usah yuk. Bocor punya. Bocor. Oke, Pak. Sorry, Pak. Terima kasih, Mas Alvin. Apa yang menyebabkan Mas Alvin ya, saya panggilnya Mas Alvin, menjadi trainer outbound? Dasarnya itu latar belakangnya. Luar biasa. Pada sore hari ini, terima kasih saudaraku, rekan-rekanku semua, Pak Febri, Pak Yoyo, Pak Ir, dan Pak Aditya. Manggil Pak Bogeng kan nggak nyaman. Jangan. Pak Samsul. Mbak Samsul. Dia udah punya cucu. Terima kasih. Terkait dengan kenapa sih kami bergerak mengambil, alhamdulillah salah satunya ini sudah menjadi profesi, Pak. Profesi. Ya. Awalnya kita memang sama, mungkin perjalanan kami sama dengan orang-orang di luar sana. Kami pernah bekerja di salah satu perusahaan PMA, perusahaan modal asing. Setelah itu juga di PMDN. Ya. Alhamdulillah dengan banyak pengalaman baik di training, pelatihan, sehingga kami memutuskan bagaimana kami bisa berbagi ilmu yang kami dapatkan baik dari perusahaan maupun pengalaman pribadi, sehingga apa sih yang bisa kami berikan untuk lingkungan kami, sehingga ikut pelatihan, ikut training, bahkan pernah mengabdi, bahasanya kita sebagai kru juga, Pak Febri dan rekan-rekan yang lain. Pernah jadi kru di salah satu outbounder yang ada di Pulau Jawa ini. Ya, salah satunya Tahun? Sekitar 11 tahun yang lalu, Pak Febri. Jadi ya angkat-angkat properti, memasangkan alat, dan juga Itu usia berapa? waktu itu kalau sekarang saya 49, sekitar Ayo 49 kurang 11 berapa? Masih jamannya 30. Iya. 30 ya? Sama. Pokoknya berubah tetap itu. Sama 38. 38. Awal 38 kita masih bersinergi dengan teman-teman, bergabung dengan provider yang lain, yang senior-senior kami, sehingga kita memberanikan diri. Tapi sebelumnya memang sudah pencinta alam dulu, Pak Febri. Kita dasarnya pencinta alam, dan juga nggak asing lagi. nggak asing lagi lah di dunia outdoor. Sehingga kita memutuskan untuk membuka provider yang namanya Paradiso Trainer. Oke. Ada Instagramnya? IG-nya Paradiso Outbound gitu. Paradiso Outbound nih. Nah, Paradiso Outbound ya. Follow IG-nya. Ini Mas, kalau kita ngaruhkan ya, sering kan kita mengaruhkan outbound, lalu itu sebetulnya tujuan dan manfaatnya itu apa sih untuk apa ya? Kalau kita sebagai perusahaan ke karyawan atau ke lingkungan itu apa sih manfaatnya itu? Oke, luar biasa. Kalau terkait dengan manfaat, yang jelas kalau kita men-setting suatu kegiatan, Pak, itu paling tidak kita komunikasi dulu ke salah satu perusahaan. Goal yang dicapai apa? Keinginan akhir dari kegiatan ini apa? Sehingga kami bisa merumuskan satu game-game yang potensial dan mengena tentang goal yang akan dicapai. Kedua, yang jelas manfaatnya bagaimana sih dalam satu koridor perusahaan ini mampu membuat satu, kalau memang target jangan dicapai, Pak, harus terlampaui. Nah, salah satunya. Kedua, keinginan dari perusahaan itu apa? Kalau solidaritas, totalitasnya berkurang, kami bagaimana men-setting suatu kegiatan yang goal akhirnya mampu membuat karyawan, membuat peserta kami bisa totalitas. Kalau goalnya totalitas. Kalau untuk tim building atau bahkan sampai membuat karakter SDM, tentunya kami dengan materi-materi baik indoor maupun outdoor, Pak. Jadi banyak sekali
tujuan dan manfaat dari kegiatan outbound. Tapi sebelum itu kita kan kupas tuntas Pak, tentunya histori atau sejarah outbound itu seperti apa. Orang ngomong jangan salah, kita ngomong outbound itu kan visinya sama. Tapi kalau ngomong dengan dia, outbound, out itu di luar, bound itu ngutang. Pasti dia ngutang di luar. Betul Pak. Benar. Beliaunya enggak. Ya dipertegas Pak. Out itu keluar, bond itu Cari di luar. Itu mau saya tanya. Bahasa Inggris kerennya kasbon. Iya, itu yang Keren. Ini kata-kata baru Pak. Keluar mencari utangan. keluar cari utang. Outbound. Tadi saya mikir-mikir, out itu kan metu ya. Bone iki kan ngebon. Cari utangan di luar lagi. Iya betul. Gitu. Apakah Pak Alvin menyediakan bon? Ya. Kalau bond itu kau Masuk Pak Eko. Oke. Biar nggak salah kaprah Mas. Iya. Sangat menarik sekali. Pada saat tadi Iya. perpindahan pengenalan sampai dengan apa sih outbound itu sebenarnya gitu loh. Betul. Tapi kita akan biar visi misi outbound itu tercapai historinya dulu Bapak. Oke. Jadi, waktu itu tahun 1939 waktu itu memang ada salah satu perusahaan perniagaan dan kelautan itu tidak mampu membuat target yang dicapai. Pelayaran ini memang sudah kesulitannya kurang, terus pencapaian di perairan juga sangat jauh dan karakter dari karyawan waktu itu memang sangat menurun, sehingga si nahkoda ini meminta salah satu praktisi awal memang Kuthan ini, namanya Kuthan ini memang punya lembaga Pak, tapi bukan lembaga yang mempunyai standar yang di luar biasa, tapi standarnya standar kemiliteran, sehingga nahkoda ini meminta bagaimana karyawan kami untuk dilatih semi militer waktu itu, sehingga disepakatilah tahun 139 itu dibawa semua karyawan dibawa ke salah satu hutan sampai berminggu-minggu dididik dengan cara semi militer, bukan militer, semi militer dengan teknis seperti militer. Nah, akhirnya dengan keinginan dari nahkoda ini kok hasil output yang didapatkan dengan semi militer waktu itu, peningkatan kinerja luar biasa, fisik dan mentalnya juga lebih tangguh, sehingga diadopsi oleh perusahaan-perusahaan lain, sehingga waktu itu namanya outwakbon Bapak. Outwakbon, bukan outbound, karena orang Indonesia lebih nyaman masuk di Indonesia kan baru tahun 70-an. Tahun 70-an baru masuk di Indonesia namanya outbound. Awalnya waktu itu sebagai apa outbound di Indonesia? Nggak seperti sekarang banyak gamenya ya? Awal memang sebagai lembaga training saja Pak. Lembaga training yang ada di Bogor waktu itu, satu-satunya. Oke, mulai meledaknya di Indonesia? Tahun 70 itu masuk, mulai ada satu lembaga namanya Outbound Indonesia. Ya. Dengan karakter hampir sama dengan pelatihan semi militer Pak. Karena dengan perkembangan zaman dan juga wisata mulai berkembang, sehingga masuklah di dalamnya ada fun outbound, rekreasional, dikemas lagi dengan training outbound, dikemas adventure outbound dan juga edukasi outbound. Ya, meledaknya itu tahun berapa? Sekitar Masuknya 90 mulai membumi. Menjadikan outbound sebagai kebutuhan ya, artinya kebutuhan bagi karyawan atau perusahaan untuk mencapai sebuah target atau mencapai apa sih yang diinginkan. Betul, dan lembaga-lembaga Pak. itu menjembatani. Betul. Dan di samping itu juga sebagai rekreasional Pak. Biasanya kan kayak Pak Yoyo mungkin tiap harinya di kantor pusing, stres, ayo ngadakan refreshing namanya fun outbound biar tertawa bersama, berjoget bersama. Itu sebatas fun outbound Pak. Jadi macamnya apa aja? Macam-macam dari kegiatan outbound, fun outbound, atau bahasa kita rekreasional. Kedua, training outbound. Jadi ada indoor, ada outdoor yang nuansanya sudah ada mulai goal yang dicapai tentang pencapaian dari perusahaan atau mungkin leadership, kepemimpinan dan sebagainya. Selanjutnya adalah edukasi outbound. Jadi rata-rata kalau edukasi itu pendidikan Pak. Mulai edukasi pohon, buah, tanaman dan
segala macam tentang pendidikan, menyangkut dunia pendidikan. Biasanya rata-rata edukasi itu sampai perkuliahan, Bapak. Oh, berarti jenjang itu tidak terbatas ya, mulai anak-anak sampai orang dewasa itu Betul. bisa melakukan kegiatan tersebut ya. Betul. Yang terakhir adventure outbound. Adventure outbound ini salah satunya adalah mulai trail, off-road, para layang itu sudah masuk rafting, adventure. Kalau kayak kemarin tuh yang apa deh? Lumpur tuh. Bukan yang maghrib. Itu motivasi. Motivasi itu Itu termasuk, training. termasuk training. Training outbound, Training Bapak. outbound, ya. Termasuk training outbound. Tapi bisa jadi dalam satu kegiatan, baik kita bisa adventure, bisa training, bisa edukasi, bisa fun game, itu kan bisa Iya. dikemas dalam satu Betul. kegiatan ya. Iya. Oke, Jadi menarik, mengemasnya menarik. mulai low, medium, baru yang high. Yang jadi Outbound yang paling high, yang paling paling high tinggi, itu. paling ekstrim. Ya, paling ekstrim ya. salah satunya adalah off-road, Bapak, para layang, Oh, para layang. terus rafting, Oh ya. rafting. paintball. Itu salah satu yang outbound adventure yang ekstrim. Boleh paintball lagi gitu. Nah, itu. Itu bermain strategi ya. Kalau itu kan Betul. bagaimana? Nah, targeting, strategi dan juga solusi yang harus diselesaikan dalam satu perusahaan. Saya dengar juga beliaunya ini luar biasa, Pak. Tapi suaranya belum terdengar nih. Enggak, Pak. Jadi kalau lagi Dia kayak terkesima. harus dekat sama pisang goreng. Ini sudah dekat ini sebetulnya. Ada itu. Gimana, Pak? Terkait Tapi, dengan aku mau nanya. siap, J. Luar biasanya hasil dari outbound kelihatannya sangat berpengaruh dari ini ya. Artinya kok bisa ya outbound itu bisa menciptakan sebuah yang akhirnya di perusahaan atau staff-staffnya itu menjadi budaya yang baik atau seperti apa gitu. Itu kok bisa, Pak? Iya. Apa yang bikin? Memang proses awal yang kami lakukan, ya, apalagi terkait dengan buku kami, Pak, dengan sistematis. Jadi goal yang diinginkan perusahaan dulu, Pak. Apalagi ada sesuatu yang harus dibongkar nih dalam satu perusahaan sehingga kinerja karyawan lebih meningkat. Nah, sehingga permainan kami yang kami tonjolkan adalah bagaimana bersentuhan langsung dengan personal dari salah satu karyawan. Kalau toh dalam satu karyawan ada yang bermasalah, jadi game kami menyesuaikan, Pak. Dan kedua, bagaimana kok bisa mengena? Tentunya salah satu caranya adalah dengan cara pengguyupan dulu, Pak. Bagaimana kita buat satu tim, bagaimana mulai proses registrasi sampai final project itu betul-betul kami perhatikan. Kalau awal-awal memang kita ada QC, Pak, tim quality control dalam satu giat, sehingga jika perusahaan keinginannya seperti A, kita harus gamenya seperti A. Kalau permasalahan di perusahaan kayak gini, game kita menyesuaikan. Sehingga harapannya tadi bisa lebih mengena dalam satu kegiatan dan output yang didapatkan, Pak, dari kegiatan outbound. Seperti itu. Berarti maksudnya Mas Alvin gini ya, andai sebuah perusahaan itu menginginkan sebuah kegiatan outbound, dari timnya Mas Alvin itu mengeksplorasi seberapa apa sih gap yang terjadi pada karyawan atau pada perusahaan dan apa goal yang diinginkan, apa begitu ya kira-kira ya? Betul, Bapak. Biasanya beliau nanya soal goal ya, maunya apa sih? Apa yang dibutuhkan perusahaan dan apa goalnya. Nah, sehingga nanti ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran yang efektif bagi karyawan, sehingga ini pencapaian target akan lebih mudah melalui kegiatan ini. Begitu mungkin maksudnya Mas Alvin ya? Betul, Pak. Selain itu juga sentuhan antar teman. Kadang permasalahan itu muncul nggak mungkin disampaikan, mohon maaf, ke pimpinan, tapi disampaikanlah ke antar teman yang biasanya begitu, seperti itu. Tadi kan komunikasi nih ya, berarti Betul. ya. Komunikasi yang Betul. ada. Sehingga dengan adanya kegiatan outbound ini bisa satu mencari informasi lebih detail lagi. Bagaimana sih keinginan karyawan? Sehingga dengan sharing-sharing karyawan antar karyawan sehingga muncul suatu bagaimana sih solusinya sehingga tersampai kepada kami sehingga muncullah satu game yang terbaik. Harapannya seperti itu, Pak. Itu. Kalau mancing itu, Mas. Nah, Mancing itu masuk ke
Apa itu? Outbound apa itu? Fun ya. Itu masuk fun, Pak. Karena kadang stres juga itu. Enggak kena, Pak. Pemancing kok gak stres. Wah, kalau udah dapat ya ini soleh. Ini nggak oleh. Normal dan terbakar. Gitu ya. Tapi jangan salah, Pak. Siap. Prosesnya mancing itulah kadang perlu dipelajari. Salah satunya bagaimana mencari modal dalam artian mancingnya dari mana, pancingnya dari mana, terus seperti apa. Perlu komunikasi dengan tim yang lain. Kalau toh itu diperuntukkan untuk tim. Tanpa ada tim, kalau mandiri sih mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau berkelompok, ada sudah target, mancing aja sudah mancing aja masih dibagi pembagian kerja ya. Iya. Siapa yang beli Itu pakan yang gitu. mungkin dari kegiatan mancing tersebut bisa diambil hikmahnya untuk bersabar mungkin. Insyaallah itu. Insyaallah itu. Pertanyaan berikutnya, kalau Pak Yo siap minggu mancing, berarti siap minggu outbound gitu ya Pak? Ya enggak gitu. Karena yang di depan dapat kita melongo. Ini opo begini. Harus sadar diri, Pak, introspeksi. Introspeksi. Kira-kira apa yang tidak kok nggak dapat ini? Mencari hikmahnya ya. Masuk bagian Pak. Mancing salah satu edukasi, Pak. Sebenarnya edukasi aja. Nggih, jadi edukasi. Lebih ke karakter itu enggak? Itu bagaimana menyikapi aja. Tapi kalau untuk seperti apa, ya itu banyak versi kalau Ya, mancing. mancing yang tidak menyenangkan ada satu. Mancing berkorong. Mancing keributan itu. Siap, Tapi kan menarik juga. Kita berbicara tentang outbound, kita berbicara tentang sumber daya. Bagaimana outbound itu kan menjadikan sebuah jembatan ya untuk bagaimana peningkatan kapabilitas ya bagi karyawan. Nah, sebenarnya saya ingin tahu juga begini. Ini kan ada kalau karyawan atau orang-orang yang bergerak di pekerjaan itu kan seringkali dihadapkan pada situasional yang perubahan yang cepat. Nah, kemudian perubahan yang cepat itu kan dituntut untuk strategi apa yang harus dicapai untuk cepat itu. Nah, ini saya melihat outbound ini kenapa ya? Apakah memang outbound itu bisa membuat sedemikian orang untuk bisa membuat artinya karyawan ini dengan situasi perubahan yang cepat kegiatan bisa membantu. Nah, bagaimana sih prosesnya sehingga nanti bisa terbentuk tiba-tiba perusahaan ini dengan outbound saja sudah bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Monggo Mas Alvin. Terkait dengan program outbound, kita harus sepakat dulu. Kalau di dunia training, kita menghadirkan gelas baru dulu, Pak. Mungkin dari karyawan, pimpinan, bahkan owner itu saya yakin luar biasa keilmuannya, pengalamannya, bahkan yang dimiliki belum tentu orang lain dimiliki. Nah, terkait dengan mengajak giat outbound, ya monggo sepakat dulu, Pak. Gelas baru dihadirkan. Jangan malah mengosongkan gelas, tapi hadirkan gelas baru, kita isi. Sepakat. Gimana kalau kegiatan outbound ini kita tanggalkan dulu jabatan. Kita tanggalkan dulu mungkin formalitas kalau formalitas tanggalkan ya untuk privasi yang luar biasa, mungkin sepakat dulu. Berkenan nggak untuk membuat gelas baru lagi, menyediakan, sehingga apa? Permainan yang nantinya berkolaborasi baik pimpinan, mungkin bawahan atau siapapun yang di dalam merasa, ayo ini kita berangkat dari hal yang sepele dan betul-betul mau mengisi hal yang baru. Kalau ini sudah ditolak, ya keberhasilannya berapa persen itu memang masih belum perlu dipertanyakan. Tapi kalau mau totalitas, sepakat, ayo giat ini sama-sama memiliki, kita punya wadah baru, isi dengan hal-hal yang baru. Itu salah satu EL atau experience learning-nya di kegiatan outbound, Pak. Oh, artinya tadi kalau dengan menyediakan sesuatu yang baru, mungkin orang lain lebih bisa melihat permasalahan di dalam organisasi ini daripada yang di dalam masalah ini ya, supaya ada masukan yang ada gas baru, ada sesuatu yang baru. Oh, ternyata ini masalahnya, sehingga ini bisa cepat terselesaikan oleh pengguna ini tadi ya, Mas Alvin ya. Ya, yang kita jelaskan tadi. Tapi alangkah eloknya menurut Pak
Abah, Mancing, Abah, mancing. Abah. Gimana menurut? Pasti mancing lah kita. Kan lebih keren. Menurut jenengan gimana Pak? Ini kita sharing aja. Kalau dari kita paling tidak salah satunya ya sepakat untuk menyediakan gelas baru. Dia nanya pada Ayo, saya. monggo. Begini dia nanya. Dia nanya sama dia. Kalau menurut saya, Ini loading. Ini kosong. kebetulan kosong. Jadi nggak ada yang disampaikan. Mau diisi lagi. kalau menurut saya, Mantap. Saya. kalau menurut saya, ngono. S. Nggak pakai Z. S. Ngowos mas. Keren. Gini, kalau menurut saya, podo ke sampe. Jadi intinya sepakat dulu di kegiatan training outbound itu sepakat untuk sama-sama experience learning bahasanya. Seperti itu mungkin ya. Jadi memang kalau pertama-tama kayak ke kita kan kita sudah kalau saya ketemu Yu pasti Yu akan tanya. Pertama judul ya. Outbound itu harus ada judulnya apa? Harus ada temanya. Tema besarnya baru Tema besarnya baru spesifik tujuannya. Kerja cerdas. Contoh kemarin ikhtiar tanpa batas Ya. itu tema besarnya. Terus spesifik lagi kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja tuntas. Itu spesifiknya dari sub-sub tema besarnya. Habis itu baru Yu bikinkan game-game dan rencana kerjanya. Betul, yang sekiranya mengena di by spesifik project yang diinginkan, Pak. Oke. Tapi masalahnya biasanya udah punya Pak. Apa Pak? Loh enggak, teman-temannya itu cukup banyak. Berapa sekarang anggotanya? Kalau tim kita sementara 25, Bapak. 25 tim. Tapi kan ada ring 1, ring 2. Iya, makanya ada yang ahli tiga. masing-masing gitu. Betul. Ada yang ahli fun game, ada yang ahli training. Ada yang hack room. Makanya dia nanya-nanya dulu kan biasanya. Iya. Nanya-nanya dulu di mana tempatnya, konsepnya bagaimana, sampai jam berapa, siapa. Karena kalau udah kena anak muda gitu, wah, Nggak selesai-selesai. harus sesuatu yang adrenalin dong, Iya. gitu. Kalau kena Nah, ini- kelompok saya itu, ini Mas, muda-muda saya- itu. Iya. Saya yang mau saya tanyakan nih Mas ya. Kita Iya. kan setiap tahun kita pasti akan mengadakan melakukan outbound. Nah, bagaimana untuk mengadukan permainan dengan tingkat apakah itu tingkat kesulitan itu diubah-ubah atau bagaimana? Maksudnya begini, kita tahun ini ada tema Ikhtiar tanpa batas. Ikhtiar tanpa batas, ya. Terus untuk tahun depannya mungkin apalagi? Apakah itu untuk game-gamenya, untuk artinya itu akan sama atau bagaimana? Berbeda. Atau supaya Tingkat tidak kesulitannya berputar-putar. begitu. Nggih. Sesuai yang kita sepakati dulu Bapak. Jadi keinginan perusahaan harapannya kami bisa memberikan layanan yang totalitas Pak. Sehingga keinginan dari perusahaan ya terlaksana bahkan terlampaui kan seperti itu Ya. Pak. Nah, terkait dengan tahun ini gamenya ini tahun depan menyesuaikan tema Bapak. Yang jelas kita sudah referensi banyak-banyak game dan juga karena seorang trainer bahkan seorang outbounder itu punya inovasi kreativitas dan juga imajinasi untuk mengemas suatu game meskipun bisa diadopsi dari permainan rakyat Pak. Nah, permainan rakyat salah satu luar biasa bisa menggerakkan semua lini. Nah, itu salah satu mengadopsi dari berbagai macam permainan Pak. Baik. Oh, artinya ketika kita ada kesenjangan pada karyawan atau pada kelompok kita, itu artinya game itu tidak pada saat nanti simulasi di game itu tidak hanya satu game ya, berarti ada banyak permainan yang disediakan untuk bisa memecahkan permasalahan ini, tergantung dari kreativitasnya dari tim outbound itu sendiri ya Pak. Iya betul Pak. Makanya kan kenapa kita di dalamnya ada satu experience learning-nya Pak. Jadi kita harus tahu apalagi mau bercerita banyak tentang perusahaannya. Nah ini bukan kita harus masuk ke dalam perusahaan enggak Bapak, tapi bagaimana kita bisa ternyata perusahaan A skala sekarang mohon maaf tentang karakter skalanya 70. Ya, Kinerjanya 60.
Terus masalah tentang loyalitas 60. Nah, bagaimana kita dengan adanya informasi ini bisa mendongkrak skalanya jauh lebih baik lagi. Itu gambaran tentang kegiatan outbound. Ya. Itu. Ini yang kita tunggu. Jadi nggak monoton kan, kalau kita kan nggak monoton. Setiap tahunnya itu pasti ada hal-hal yang baru, inovasi. Apa tantangannya sebagai trainer? Tantangannya salah satunya adalah harus bisa menguasai audien, karena mohon maaf mungkin klien kita jauh lebih pandai Bapak, jauh lebih istilahnya umur lebih di atas kita, sehingga bagaimana seorang trainer itu bisa membawa diri, itu kesulitan yang harus betul-betul kami lelah bisa bawa diri. Bisa membawa diri. Ya, itu harus betul-betul mampu untuk meng-hire dirinya sendiri dulu sebelum orang lain, salah satunya Bapak. Mas, kalau saya lihat nih timnya Mas Alvin ya, kan ada banyak lini ya, artinya ada experience-nya, kemudian ada yang petugas lapangannya, kemudian ada yang memang expert di bidang timnya untuk pencapaian sebuah solusi. Nah, sekarang tentu di sini kan ada seorang leader di dalam tim outbound itu. Nah, saya pengen tahu nih, seorang leader itu perannya di mana, sehingga karena leader dari outbound untuk pencapaian sebuah gap yang dirasakan untuk ini gimana peran itu? Atau apa ya? Seberapa krusial betul. seorang leader dalam sebuah game outbound? Betul. Nah, kalau di buku kami juga kami sudah petakan Bapak. Jadi ada jenjang karir. Nah, berarti di outbound ini ada jenjang karir. Jadi pertama kru. Ya. Kru itu tugasnya menyiapkan, terus cek lokasi dan lain sebagainya. Masuk lagi grade-nya fasilitator Bapak. Fasilitator itu sudah mulai bisa membawakan properti-properti yang kami sediakan, sehingga dengan properti ini fasilitator bisa membawa game ini dan goal yang diinginkan dari game ini itu masuk ke fasilitator. Sampai koleksi ban ya. Wah, sampai koleksi ban. Iya itu. Saya kira dari ternyata bawa sendiri. Oh, itu termasuk bagian dari Bagian Iya. itu ada apa? Perahu karet. Iya, ada Pak. Perahu karet ada tali temali lengkap Iya. lah. Kalau tadi temali sih ada ya, tapi ya. ban itu. Ini ban ini dari mana saya? Permainan rakyat awalnya Pak. Itu kan. Lanjut Pikir balapan ban. Kan memang balapan nih. Emang mau balapan? ya. Oh, no, sorry. orang Recek di sini. Ampiang. Ampiang, ya. selera. Kalau udah bukan bannya Pak, ini apa namanya? Peleknya. Pemainan Keren. rakyat. Nah, terus. Lanjut untuk karirnya setelah dari awal kru, fasilitator, master game Bapak. Oh. Ada master game. Terus Oke. ada motivator terakhir. Jadi Motivator yang paling tinggi. paling tinggi Bapak. Karena motivator ini sudah masuk ke training outbound-nya. Jadi mereka meng-hire semua. Saya yakin dasarnya motivator juga pernah mengalami jadi kru, jadi fasilitator, jadi trainer, jadi master game, dan sehingga mereka menyiapkan diri sebagai motivator. Ada Itu. sekolahnya itu. Kalau kalau motivator ini memang banyak dari sisi pelatihan-pelatihan yang di luar Pak. Tapi khusus motivator sekolahnya memang secara formal memang tidak ada. Tapi pelatihan yang standar nasional. Nah, salah satunya jam terbang, dan juga ada indikasi masuk BNSP juga Pak. Kalau seorang trainer motivator kami itu harus memiliki sertifikasi profesi. LSP Parnas biasanya kami itu sering kita ikuti di sana. Jadi hampir 90% tim kami sudah mengantongi pelatihan sertifikasi dari Parnas, dari BNSP. Itu salah satu kompetensi kami, sehingga kami siap menjadi outbounder. Nah, seperti itu Pak. Nah, mantap. Di buku ini isinya apa jadi? Oke. Nah, apakah semua yang kita bicarakan bisa dilihat di sini? Bisa dilihat Pak. Oke. Bisa dibaca. Apa aja isinya? Yang jelas pengertian tentang outbound, terus hal ikhwal outbound, sama standar outbound. Yang terakhir bagaimana menjadi seorang outbounder. Dan buku ini kita juga mengupas
di dalamnya ada beberapa game-game yang sebagai metode dasar untuk permainan. Yang tidak kalah penting bahwa di dalam buku ini ada standar bagaimana seorang guru yang bisa jadi outbounder, seorang trainer yang outbounder. Jadi kan tidak semua bisa jadi outbounder. Tapi di dalam buku ini kita kupas tuntas dengan mulai pribadinya, mulai karakter yang dimiliki seorang outbounder, kita kupas tuntas di dalamnya. Jadi lebih banyak memahami seseorang kita yang sebagai klien, sebagai customer, itu memahami ini untuk melihat siapakah yang dan alat apakah yang digunakan, semua kayak gitu-gitu ya. Ini buku ini ke arah menjelaskan siapakah trainer itu, bagaimana menjadi trainer itu, apa alat-alatnya trainer itu namanya. Betul. Oh, bagaimana jadi, orang menjadi kalau gitu bisa menjadi orang menjadi trainer, bisa lihat ini dulu dong. Iya, salah satu buku ini bisa untuk mereferensi seorang trainer, Bapak. Jadi di dalamnya dikupas tuntas tentang standar seorang trainer, harus mempunyai karakter A, B, C, D. Ini kita kompetensinya sudah kita di sini. Dan karena trainer terkait dengan bisa membawakan satu kegiatan, juga kita sisipi permainan-permainan sehingga jika setelah membaca buku ini mereka sudah bisa membawakan satu alat dengan permainan yang unik, tentunya Pak. Jadi ini ada belasan bahkan puluhan game-game standar yang bisa dimainkan di dalamnya. Termasuk bagaimana berbisnisnya juga di sini. Alhamdulillah terakhir kami kupas tentang outbound, di buku ini berwirausaha tentang outbound. Nah, ini ada 3. Kalau di dalam buku ini ada 3 pembagian tentang usaha, Bapak. Salah satunya jika dia tidak mampu sebagai trainer, maka dia mempunyai alat, wahana, bahkan tempat wisata. Itu bisa dimanfaatkan atau berbisnis tentang kegiatan outbound. Kedua, mereka punya alat, mereka mahir membawakan alat tersebut, mereka pun juga bisa menjual. Atau yang terakhir, tidak punya wahana, tidak punya tempat wisata, tidak punya alat, tapi punya skill membawakan properti outbound, bahkan meng-hire suatu kegiatan. Itu bisa, Bapak. Jadi kita mengupas outbound dari segi bisnisnya ya. Tiga bagian penting di mana ini terkait dengan kegiatan outbound yang bisa dibisniskan, yang menjadi sebuah usaha ya Mas. Tidak harus memiliki jiwa outbounder, tapi memiliki jiwa entrepreneurnya, Bapak. Punya wahana, punya alat, bisa disewakan ke outbounder. Jadi orang yang nggak tahu outbound itu apa dan siapa dan bagaimana, baca ini cukup ya? Insya Allah cukup, Bapak. Saya yakin cukup karena kita bisa laksanain ini sendiri ya, Pak. Misalkan bisa. Secara dasar ya. Apalagi kita mengerti lah pada saat outbound itu kan kadang-kadang outbound itu kalau saya ya kadang-kadang menjemukan. Mungkin dengan membaca buku ini kita tahu kemampuan mereka dimaksimalkan di daerah mana gitu. Betul. Bisa diimprove dengan membaca ini. Oke. Dan ini panduan juga untuk seorang organisatoris, Pak. Jadi meng-hire suatu organisasi, bisa salah satunya di dalamnya ada keterangan-keterangan terkait dengan skala prioritas dan lain sebagainya. Terus guru. Jadi seorang guru biar tidak jemu, biar tidak membosankan ke siswanya, ada permainan untuk guru-guru. Apalagi trainer, Pak, itu bisa dipakai. Permainan pun ada di sini. Banyak ya kalau lihatannya nih. Kalau mau jadi outbounder, saya yakin bisa langsung. Lah ya makanya itu dengan gambarnya, nih. alat-alatnya. Kita kan bisa mengorek diri kita sendiri. Kita itu sebenarnya kompetensinya di mana? Kalau saya nggak bisa ngomong ke orang, tapi saya punya punya teman-teman orang-orang, kan saya tinggal ngumpul-kumpulkan. Punya klien, apa sih kepentingannya? Aku punya itu. Mengorganisir itu pun juga termasuk bagian dari bisnis outbound juga ya Mas ya. Betul. Di dalam ini juga kita kupas tentang itu. Untuk orang kantor, seandainya ini outbound kan mengerjakan waktu, tenaga, pikiran juga akhirnya. Meskipun itu refresh pikiran. Apa sih outbound yang paling sederhana yang pernah yuk ciptakan?
Paling sederhana adalah senam, Bapak. Pargoy apalagi sekarang itu paling ringan dan itu bisa dilakukan siapapun. Salah satu itu itu masuk fun outbound. Senam. Nah, itu sudah salah satu kegiatan fun outbound. Oh, terus apa lagi? Nah, setelah senam yang lebih ringan lagi adalah membuat permainan yang sifatnya grouping, Bapak. Jadi tidak pakai alat, hanya tepuk-tepuk. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini dapat Rp10.000. Contoh, itu salah satu bentuk kreativitas untuk fun. Itu tidak harus pakai alat, itu sudah bisa untuk fun outbound, Bapak. Dikatakan outbound, kalau kami kemarin outbounder Indonesia kan kami sendiri harus upgrading, Bapak. Jadi tiap ya kita punya lembaga, alhamdulillah kita di HPUI, Pak, Himpunan Provider Outbound Indonesia, tiap 3 bulan itu ada upgrading dari senior, dari pemateri, dari baik praktisi maupun dari akademisi, sehingga peningkatan kualitas teman-teman SDM-nya juga bisa mengikuti istilahnya mengikuti perkembangan. Ya. Itu salah satu lembaga kami dari HPUI Himpunan Provider Outbound Indonesia itu memfasilitasi upgrading, connecting, dan juga gathering, Pak. Jadi moto kami itu upgrading dulu. Bagaimana mengupgrade diri seorang outbounder, connecting. Bagaimana sinergi dengan tim outbounder yang lain dari luar kota, atau kalau luar kota main ke sini kita yang meng-hire. Yang terakhir gathering yang fun. Kalau kita bagi perusahaan itu, kapan sih timing kira-kira yang pas untuk melakukan outbound? Ada nggak kondisi-kondisi yang bisa Siap. itu? Kalau secara global, Pak, saya yakin di perusahaan itu sudah punya standar untuk mereview, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Tapi kalau di kegiatan di luar kebiasaan, contoh kayak outbound, nah ini harapannya sih kebutuhan yang betul-betul krusial, Bapak. Standarnya yang kalau dari manajemen perusahaan masih skalanya pencapaian masih kurang, standarnya 9 kok masih 8, masih 7, mungkin bisa sinergi dengan eksternal, dengan outbounder, mungkin seperti itu, Pak. Jadi kalau masalah timing, saya yakin yang lebih paham itu dari perusahaan. Jadi ketika dianggap perusahaan itu nggak mau naikin produktivitas, barangkali baru ciri-cirinya perusahaan butuh outbound. Nah, ciri-ciri butuh outbound mungkin produktivitas berkurang, Pak. Targeting dari satu produk, baik produk, manajemen kan punya target, itu sudah mulai mengambang lah. Jadi grafik menurun ya. Jadi dia nggak termasuk, giginya dia berkurang. Kalau dia giginya berkurang, berarti nggak termasuk. Jadi gini lah. Dan yang terakhir memang dibutuhkan untuk mengisi gatheringnya, Bapak. Jadi nggak harus suatu perusahaan itu memang target tercapai, loyalitas oke, tapi kan mereka juga butuh refreshing, gathering. Itu bisa berproses mungkin cari kejenuhan ya. Kejenuhan. Iya. Saya yakin kalau tingkat kejenuhan itu pasti ada, Bapak. Iya. Nah, itu dibutuhkan suatu hal yang baru, refreshing. Iya, Jadi nggak harus training outbound, Bapak. Mungkin cukup dengan fun outbound, gathering, outing itu sudah cukup untuk mengembalikan tingkat kejenuhan. Jadi nggak harus ketika produktivitas turun, tapi ketika ada sebuah prestasi itu juga harus mungkin sebagai apresiasi. Betul. Outbound itu juga. Outbound pasti mengajarkan sebuah challenge ya. Challenge pasti mengajar. Lebih spesifik kayak contoh ke sebuah materi challenge untuk sales gitu bisa? Oh bisa, Bapak. Jadi kalau mau dikombinasi itu masuk ke ranah training outbound, Bapak. Jadi kami biasanya melakukan indoor. Indoor bagaimana sih permasalahan targeting kok nggak terselesaikan, bahkan pencapaian masih jauh dari standar, sehingga kami informasikan, kami berharap bagaimana kalau perusahaan ini dikasih materi tentang targeting,
di sisi targeting karena hanya materi mungkin sudah biasa, sehingga kami kasih sentuhan dengan secara fisiknya di outdoornya, Bapak. Target itu bisa tercapai kalau memang dirasakan, kadang seperti itu. Tidak hanya program planning, bahkan hanya materi angan-angan, tapi harus disentuh. Kami sendiri kadang memberikan satu solusinya adalah ini ada roti, bagaimana hari ini terjual 10, itu langsung berjualan langsung. Bagaimana mereka bagaimana mereka betul-betul Bisa standar enggak dalam penjualan di perusahaan, atau hanya mereka sebatas mengikuti alur tapi tidak punya inovasi kreasi untuk menjual. Dengan cara apa sih? Nah, di outbound kami salah satunya bisa langsung bersentuhan dengan produk tersebut, kita lepas di salah satu titik. Bagaimana dia pulang tidak? Contoh salah satunya. Dengan kita bekali hanya 10 roti, contoh Bapak ya. Dari jarak mungkin 5 kilo sampai 10 kilo, tanpa uang saku, tanpa apapun, bisa kembali nggak ke base camp kami atau ke base camp training. Itu salah satu bagaimana membuka cakrawala, mental block yang malu, mental block yang mungkin saya nggak bisa, terus saya tidak mampu. Saya dengan adanya permasalahan ini harus terselesaikan. Salah satunya dilepas di. Nah, biasanya orang yang biasanya malu untuk berhadapan dengan orang, dengan adanya kalau kita keterpaksaan, akhirnya dia muncul adrenalin yang saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, menjual seperti ini. Harus dirasakan ya, Mas. Iya. Ini pisang goreng dirasakan. Ayo. Rapat. Ya harus dirasakan, Pak. Harus dirasakan. Biar tahu rasanya nasi goreng. Pisang goreng. Ini harus dirasakan. Padin, sikat. Sikat. Tapi memang betul, Pak. Ini saya sambut lagi. Memang betul. Memang harus punya gebrakan khusus dalam perusahaan. Contoh, ya sudah, nggak dikasih apapun, silakan salah satu manajer atau pimpinan atau bahkan top manajemen seperti apa dilepas. Wah, Coba. Baru bisa itu salah merasakan. satu kalau di experience learning kami seperti itu. Nah, hasilnya bisa dirasakan langsung seperti itu. Jadi, kuping gajah itu. iya. Kupingnya gajah. Jadi beliau ini sudah sampai kemana-mana, termasuk TV. Itu pengalaman kerja kami, Bapak. Iya. Udah macam-macam. Untuk jadi trainer itu nggak mudah, Pak Yo. Ini halaman berapa tadi? Aku lihat halaman biru. Di terakhir ya, Bapak, di profil. Jadi orangnya harus sabar. Oh, jadi Nah, trainer tuh. Standar seorang trainer. Ya, standarnya harus sabar. Sebagai Berjiwa leader. pendidik, sebagai leader, Pendidik berjiwa itu pendidik. memang Terus kemudian organisasi, dia minta mengorganisir, kreatif, inisiatif. Berarti Jember ini punya harta karun namanya trainer yang 25 ya. Sekitar 25 tim kami, Bapak. Wah, tepuk tangan. Jadi kita harus, jadi nggak usah jauh-jauh. Dengan buku ini kita tahu bagaimana kualifikasi, bagaimana outbound itu, apakah outbound itu. Terus kemudian siapakah yang bisa menjalankan outbound dari sini? Betul. Dari sini juga kelihatan juga bahwa mainan outbound itu apa aja ya? Perlengkapan termasuk Semua permainan kreatif banget ya orang trainer itu ya. Apa aja ada? Ini ada apa selendang apa mau? dia melihat suatu Bisa dipakai, properti, Pak. Semua barang bisa dipakai nih. bisa dipakai untuk apa gitu ya berarti pertanyaannya ya. Ya, termasuk gigi palsunya sampai. Tapi ada yang menarik Mas Alvin karena seorang ketika kita Mas Alvin itu sebagai praktisi ya artinya bergerak di outbound kemudian apakah kemudian yang melatar belakangi Mas Alvin kemudian menulis buku apakah ini sebenarnya ngapain sih kok tiba-tiba menulis buku nah apakah orang lain apakah bisa bercerita tentang pengalaman atau apa seperti apa yang Mas Alvin kehendaki tentang menulis buku itu. Terima kasih, luar biasa ini. Yang mendasari saya ini yang jelas kita harapannya bisa berbagi
satu, berbagi bagaimana sih buku ini nantinya bisa dibaca, bahkan bisa diaplikasikan baik guru, trainer atau bahkan yang lain. Itu salah satunya kita bisa berbagi tentang pengalaman. Berbagi itu indah. Berbagi itu Jangan indah. sampai ilmu kita dibagikan. Tapi saya nggak mau berbagi gigi. Yang kedua, karena iya. Kenapa kok saya menulis ini, Pak? Jadi ternyata apa yang kami lakukan bisa untuk acuan, bahkan bisa untuk menciptakan profesi-profesi baru Iya, ya, Pak. ini Profesi baru. hilirisasi Iya. orang. Ini bagaimana membuat perusahaan pun bisa dibuka sama dia. Nggak takut dia kalau dapat ada saingan. Nggak usah ya. Intinya bisa Perusahaan itu kan berbagi. berkembang. Iya, betul. Perusahaan itu kan berkembang. Otomatis klien itu pasti ada ya kan. Gitu. Jadi memang kita wajib. Ini belinya di mana aja? Sementara memang kami produksi independen, Pak. Instagram atau Paradiso yang jual? Di Paradiso, Pak. Di Masih Paradiso internalnya Outbound yang tadi. Paradiso. Iya. Tapi Jadi, punya Instagram juga sendiri. Alvin Outbound, Pak. Alvin Outbound. Jadi dua Instagram Iya. ya. Paradiso Sahabat-sahabat, Outbound. Alvin Outbound sama Paradiso Paradiso Outbound. Outbound. Sumber. Bisa pesen ini buku nih. Iya. Ada e-booknya, juga ada hard copy-nya. Oh, sampai e-book juga. E-book juga ada. Iya. Karena Hard copy. alhamdulillah kita menulis ini 3 bulan, Pak, terus terang. 3 bulan baru kami selesaikan buku ini. Hebat tuh. Karena Baru kemarin 3 hari yang lalu Pak Febri calling, dapat bocoran tidak tahu dari mana kok ada buku outbound nih, sehingga kami di calling Pak Febri, kami siapkan. Memang bagi saya pertama mereka harus tahu bahwa outbound itu tidak hanya orang biasa yang mengorganisir orang. Outbound itu butuh skill, butuh vision, butuh orang yang spesial untuk menjadi outbounder. Kedua, mereka juga paham bagaimana kenapa kemarin melakukan outbound. Betul. Iya. Yang ketiga, harapan saya di sini orang juga terinspirasi untuk nulis. Nah, Bahwa ini kan barang sudah berapa tahun? 11 tahun ya? 11 tahun. Baru nulis satu buku. Padahal ini kalau mau ini sudah harta ini sharing yang luar biasa. Semua 11 dibuka. tahun, ya. Semua dibuka ini. Dengan buku ini. ya, itu yang betul-betul mantap itu. Jadi harapannya sekarang saya pinjem bolpen. Kalau orang penulisnya tanda tangan di sini itu harganya luar biasa. Itu lebih Oke. Tapi yang jelas lebih spesifik lagi, Pak Febri ini salah satu sosok yang siap mengapresiasi siapapun, bukan hanya outbound, tapi saya yakin apresiasi lain sudah banyak yang ditorehkan ke Pak Febri ini, luar biasa. Kita saling hidup, saling sinergi lah. Saling Silaturahmi. sinergi. Jadi memang itu. Nah, pesan-pesan ke anak muda. Iya. Pesan. Kita kan kalau saya sudah ABG. Apa? Angkatan batik ucap. Angkatan bablas gocap. Nah, untuk you kan hampir join to the club. Iya. Nah, sekarang apa? Mas Pesan-pesan Alvin ke masih Pak. cerita, Pak. Iya. Apa cerita? Menjelang 5 tahun. 50 tahun. Hampir kurang 1 tahun, Pak. 50. Iya, cerita tadi, benar. Iya, betul. Jadi Terima kasih terkait dengan anak muda, yang jelas belajar dari pengalaman, atau kita nyebut experience learning-nya lebih ditingkatkan lagi. Kedua, tetap bisa berbuat baik untuk lingkungan, untuk diri, untuk keluarga, salah satunya. Jangan bosan berbuat baik ya. Nah, jangan lelah berbuat baik. jangan Seperti lelah itu. berbuat baik. Jangan Terus lelah. Yang ketiga, terus belajar, dan tidak akan ada punahnya ilmu yang kita pelajari, bahkan bisa meninggalkan. Memang ada salah satu yang kita yakini, tinggalkanlah ilmu yang bermanfaat, anak yang solehah, dan amal jariah. Nah, salah satu mungkin yang menginspirasi saya
tentang buku ini, Pak. Jadi meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Mantap. Jeru ibu. Oh, seru. Oke. Pesan dari Mas Alvin merupakan apa ya? Hal yang luar biasa. Tapi memang harus begitu sih, Yo. Di era kompetisi yang demikian padat, kita harus punya jiwa yang kuat. Betul kan? Ya. Sahabat Sersan, sampai di sini dulu. Saya mau tanda tangan ini. Mumpung ada orangnya. Ayo, sampai ini banyak nih bukunya yang kita tanda tangan. Nah, sahabat Sersan, terima kasih. Tetap like and subscribe. Bagi siapa nanti yang komen terbaik akan dapat buku ini. Kita kasih 5 komen terbaik, akan kita kirim bukunya. Stay tune di Sersan Channel. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas, monggo. Ayo siapa yang mau ini? Terima kasih. Kasih nama saya, nama. Nggih, di sini nggih, Bapak. Ya Manut. Nggih. Nah, Adit mau? Oh, mau kasih nama. Tanggal, Bapak? Tanggal 23 2. Sama pesannya Pak Kasih, Pak. Oh ya, tantangan apa? Nama aja kepada YTS lah, apalah, Sohibul. Iya. Bapak, Kau suka bapak lemas lah. Tua aku lah begitu bapak. Oke, itu Pak Aditya. Pak Yaya mau juga? Ya. Kita yang di sini dong. Iya.